Pada mulanya, peristiwa Jumat Agung diadakan sebagai peringatan ketika bangsa Israel dilepaskan dari belenggu perbudakan Mesir oleh Firaun. Banyak hal yang dilalui oleh bangsa Israel. Penghinaan, penganiayaan, penyiksaan, semua dilakukan secara bertubi-tubi oleh bangsa Mesir. Tuhan pun murka. Turunlah tulah-tulah atas bangsa itu. Mulai dari sungai berubah menjadi merah, binatang amfibi bermunculan, penyakit, belalang, sampai kematian anak sulung dari semua warga Mesir. Tetapi kasih dan pimpinan tangan Tuhan bersama bangsa Israel. Mereka tidak merasakan tulah karena mereka tidak berseteru dengan salib Kristus. Peristiwa ini juga merupakan suatu penggenapan besar bagi dunia. Nubuat-nubuat para nabi telah tergenapi ketika Yesus dikorbankan sebagai anak domba Paskah. Yesus bersedia untuk menjalani penyiksaan, penghinaan, dan penganiayaan hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya. Apakah kita akan menjadi seteru salib Yesus? Akankah kita terus-menerus akan menyalibkan Yesus? Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada sore hari ini kita boleh bersama-sama mengenang kembali minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah, Dia rela dicaci, dihina, diludahi, bahkan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa dan pelanggaran kita. Memasuki ibadah Jumat Agung, saya mengundang jemaat mempersiapkan hati dan pikiran. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan korban pujian dan syukur. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nambah keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup
Selamat sore, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tepat jam 4 sore di Jumat Agung ini, kita bersama-sama memasuki pesta rohani, mengenang korban di Golgota yang memberi jaminan keselamatan kepada kita. Untuk ibadah sore hari ini saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Mari jemaat berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus yang karena kasih yang luar biasa indah dan besarnya datang ke bumi untuk menjadi korban pengganti kami. Oleh korban itu kami diselamatkan. Sekarang jemaat-Mu mengenang kembali kasih yang mulia yang Tuhan nyatakan melalui penderitaan di kayu salib untuk membahagiakan orang percaya kepadamu. Kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus sore hari ini. Haleluya. Amin. Masih berdiri bersama-sama kita nyatakan pengakuan iman kita. Mari bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, yang akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Sebentar lagi bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Siapkan Alkitab kita, duduk tenang, dan fokus kepada firman yang kami sampaikan. Dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia. Dosa telah memperbudak manusia, sehingga manusia tidak bisa membedakan lagi manakah yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah. Dalam kekudusan dan keadilannya, Allah menjatuhkan hukuman bagi manusia. Namun, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Dia menjadi jembatan hubungan antara manusia dengan Allah. Dan melalui firman Tuhan, hidup kita diperbarui dari hari ke hari. Saat yang dulu
ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Jemaat yang kekasih, mari kita membuka firman Tuhan sebagai dasar untuk menguatkan kehidupan kita masing-masing. Saya mengajak kita membuka kitab Filipi di pasalnya yang ketiga, pada ayat yang ke-18. Firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 18 berkata demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Mari baca bersama-sama demikian. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Sebelum saya menguraikan firman ini, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh rindu akan firman kebenaran-Mu. Firman itu akan menguatkan kami, mendidik kami, dan memberi gambaran kepada kami apa yang Tuhan kehendaki kami perbuat, apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman kebenaran itu, supaya kami semua jemaat dan hamba Tuhan bersama-sama diberkati. Berdoa dalam nama Yesus. Amin. Salam. Saya percaya semua jemaat Kalvari sudah duduk tenang, konsentrasi di ruang tamu masing-masing, dan sungguh-sungguh bersuka cita memasuki ibadah Jumat Agung. Hari ini memang hari Jumat, tetapi khusus hari Jumat seperti ini, ada sebutan agung di belakangnya, sehingga menjadi Jumat Agung. Kenapa demikian? Ini berkenaan dengan sebuah karya mulia, karya agung Tuhan Yesus Kristus dalam kerelaannya menjadi korban penebus dosa, untuk menggenapi kutuk hukum Taurat yang seharusnya dikenakan kepada kita yang berdosa. Tetapi Dia yang mengambil langkah, memikul kutuk itu dalam tubuhnya. Seperti Galatia 3 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pernyataan di hari Jumat Agung adalah mengajak kita mengingat dan mempercayai pada Yesus Kristus
yang mau melangkah, mengerjakan rencana Allah dalam langkah menghapus dosa-dosa kita di kayu salib. Dan langkah itu juga sekaligus menghapuskan permusuhan antara kita dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk membaca terus-menerus Filipi 3 ayat 18 yang merupakan juga tema hari ini dan juga pesan Tuhan yang saya dimintanya untuk menyampaikan. Pesan itu berkata demikian, jangan menjadi setru salib Yesus Kristus. Dengan terjemahan yang lain dapat kita baca demikian, jangan merusak arti kematian Kristus di salib. Saudara, sebelum Yesus Kristus datang dan lahir ke bumi, beberapa nabi sudah menulis atau menyuarakan riwayat kehidupan Yesus Kristus. Mulai kelahirannya, pelayanannya, kematiannya melalui penyaliban, kebangkitannya pada hari yang ketiga, dan ia kembali naik ke sorga. Kemudian akan datang untuk kedua kalinya ke bumi untuk menjemput orang percaya, supaya kita bisa bersama-sama dia dalam kerajaan sorga. Untuk riwayat kematian Yesus Kristus, Nabi Yesaya menyuarakan makna kematiannya. Mari kita buka Yesaya di pasalnya yang ke-53. Saya bacakan ayatnya yang keempat, kelima, dan keenam demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dari suara Nabi Yesaya ini jemaat Tuhan, kita diajak untuk memahami arti kematian Kristus di salib, yang adalah sebagai berikut. Yesus Kristus bersedia menanggung segala dosa kita, walaupun harus dengan jalan dihina, dilukai, ditindas, dipermalukan. Yang kedua, misi Yesus Kristus hanya satu, menyelamatkan orang berdosa yang mau percaya kepadanya. Mengapa Yesus Kristus yang berkorban? Apakah tidak ada cara lain untuk bisa diselamatkan? Firman Allah berkata, Roma pasalnya yang ketiga, ayat 10 sampai 12 dan 23, saya baca demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang benar, kata firman Tuhan. Semuanya sudah sesat atau menyeleweng. Semua orang sudah berbuat dosa. Nah, kalau semua orang telah sesat, bagaimana bisa menyelamatkan dirinya yang tersesat? Disinilah diperlukan orang yang tidak tersesat untuk menjadi penyelamat. Satu-satunya yang tidak tersesat, yang Maha Tahu, Maha Kuasa, hanya Allah. Sebabnya Allah datang ke dunia menjumpai yang sesat. Dan orang yang tahu jalan untuk keluar dari sesat itu hanya Yesus Kristus. Karena dia adalah ilahi adanya. Adapun proses penyelamatan Yesus Kristus jalani dengan cara rela menjadi korban sampai mati dengan cara disalib. Kematian Yesus Kristus disalib bukan bukti ketidakmampuan dia mengalahkan, melawan serdadu Romawi yang berteriak dengan kesombongannya. Tetapi dia sendiri menyerahkan dirinya. Karena itulah rencana Allah bagi dia untuk menjadi korban penyelamat. Seandainya digunakan keilahiannya melawan, maka dia sedang menggagalkan rencana Allah. Satu ketika pernah tentara itu datang menghadap Yesus dan Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Yesus, Mesias anak Allah. Yesus berkata, ini aku. Jatuh, tergeletak semuanya. Ibaratnya kalah. Tapi Yesus membangunkan mereka. Kalau aku yang kamu cari, inilah dia. Dia menyerahkan dirinya untuk menjalani rencana Allah menuju tiang salib. Orang-orang yang mengartikan berbeda dengan rencana Allah tentang kematian Kristus di salib disebut merusak arti kematian Kristus di salib. Kalau orang luar kita yang mengartikan salah, tidak problem. Karena mereka belum belajar kebenaran firman Tuhan. Baru menjadi problem dan aneh kalau orang Kristen yang pernah belajar salib Kristus. Itu yang merusak arti kematian Kristus di salib. Mari kembali perhatikan Filipi 3 ayat 18. Apa yang paling serius Paulus ungkapkan sambil menangis. Sehingga dia menangis dengan ucapan itu. Jawabannya adalah, di dalam gereja Filipi terdapat dua kelompok besar. Kelompok yang pertama saya sebut kelompok yang menggembirakan hati Paulus dan hati Tuhan. Ini saya jelaskan alasannya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menyedihkan hati Paulus dan hati Tuhan. Sehingga Paulus
menangis. Lihatlah sekarang kelompok yang pertama yang menyukakan hati Paulus dan hati Tuhan. Filipi pasal yang pertama, pasal yang kedua, pasal 4, ayatnya saya akan tunjukkan demikian. Di pasal yang pertama kita melihat ayat yang pertama. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus. Saya ulangi lagi, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Pasal 2 ayat yang pertama mengatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus, saya ulangi lagi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Pasal 4 ayat 4:7-21 mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya ulang lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 21 mengatakan, sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kata dalam Kristus 6 kali diucapkan oleh Paulus. Terjemahan lainnya kata dalam Kristus adalah orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Orang sudah melekat hidupnya dalam Kristus. Itulah orang yang menyukakan hati Paulus dan hati Tuhan. Kelompok yang kedua kita melihat dalam Filipi pasal yang pertama ayat 15 dan 17 berkata, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayatnya yang ke-17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Orang ini memang berada dalam gereja. Memang dalam status sebutan orang Kristen di Filipi. Tetapi sesungguhnya orang ini adalah orang Kristen pura-pura. Yang pertama, orang Kristen yang memanfaatkan nama Yesus untuk mencari kepentingan material. Dan orang ini dikatakan oleh Paulus banyak. Dan banyak. Berarti mereka sedang berkembang. Merusak orang yang sudah bersatu melekat pada Yesus Kristus. Kalau saya simpulkan gambaran jemaat di Filipi tadi, saya ingin mengatakan bahwa orang-orang Kristen di Filipi sedang mengalami goncangan berat. Karena ada orang yang pura-pura Kristen dan sesungguhnya belum pernah tinggal di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, pertanyaan muncul sekarang. Bagaimana supaya tidak menjadi seteru salib Kristus? Bagaimana supaya tidak merusak arti kematian Yesus Kristus? Ada banyak cara jawaban dari firman Tuhan. Tapi malam ini saya hanya menyampaikan pesan Paulus dalam pasal 4 ayat yang ke pertama.
Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Kuatkan dirimu di dalam Tuhan. Di pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, bersama-sama Paulus mengajak kita, apa yang diajarkan oleh Paulus, kerjakan dan kerjakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya kalau ingin katakan Rasul Paulus, kalau saya tempatkan dia dalam perguruan tinggi ilmu agama atau sekolah teologi, Paulus ini sebenarnya profesor kristologi. Orang yang paling ahli mengkupas tentang Kristus. Berangkat dari perjumpaannya dengan Kristus Yesus. Dialah profesor kristologi. Namun, dia melihat banyak jemaat yang dia gembalakan. Ternyata hanya mendengar, tapi tidak mendalami. Mendengar, tapi pura-pura mendengar. Sehingga mereka itulah yang menjadi setru salib Kristus. Paulus sebenarnya takut disebut gagal. Mempredikat profesor kristologi, tapi jemaatnya ada yang merusak karya Kristus. Tetapi bukan Paulus yang gagal, tetapi yang mendengar pengajaran itu yang gagal. Karena apa? Didasari oleh sikap yang berpura-pura mendengar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tertarik dengan kata bersatu dalam Kristus. Ada melekat dalam Yesus Kristus. Saya ingin menjelaskan tentang melekat itu dengan sejarah saya dan Bapak Ibu pernah naik lift. Tahu lift Bapak Ibu? Setiap rumah sakit yang bertingkat menyediakan eskalator atau lift. Tiap hotel yang bertingkat berapa, 10, 20 dan sebagainya menyediakan lift untuk memudahkan orang naik ke lantai berapa yang dia mau. Beberapa tahun yang lalu saya naik lift di rumah sakit. Masuk ruang lift, saya tempelkan telunjuk saya di angka lantai yang saya maksudkan. Saya mau ke lantai 4, tempelkan tangan saya di angka 4. Maka sensor bekerja dan saya tenang diam tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian bunyi kelenting dan pintu lantai 4 terbuka dan saya keluar. Seandainya saya masuk ruang lift, tidak menempelkan tangan saya di lantai yang saya maksud, selama-lamanya saya dalam lift, tidak pernah keluar. Yang kedua, bulan lalu saya dipermalukan oleh diri saya sendiri. Saya di Surabaya, rapat dengan Compassion, mendapat kamar di Hotel Aris, lantai 9. Pak Nipas dan Bu Yeni dan Mbak Liana, lantai 10. Saya berangkat sendirian. Resepsionisnya berkata kepada saya, ini kartu Bapak,
Bapak kamar lantai 9, kamar 55. Pakai kartu ini. Saya terima kartu itu, saya masukkan di saku saya masuk lift. Ada berapa bapak-bapak dalam lift yang tidak saya kenal. Saya diam saja. Mulai saya tunjuk saya, bapak itu bilang, Bapak jangan pakai tangan. Bapak punya kartu? Punya. Mana dia? Saya ambil kartu saya. Ini Bapak tempelkan kartu di lampu sensor, akan Bapak bisa ke lantai yang Bapak maksudkan. Oh, saya malu sekali. Karena kurang pandai. Tempelkan kartu itu, kemudian saya diam tenang. Rombongan tadi itu lantai 4 semua. Sendirian naik ke lantai 9. Ting! Terbuka. Kalau saya tidak tempelkan kartu di lampu sensor, tidak akan pernah saya sampai ke lantai tersebut. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang saya ingin gambarkan dengan pendekatan ini kepada kematian Kristus Yesus? Setiap orang yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi tadi, yang sudah bersatu dalam Kristus, yang menempelkan hidupnya pada Kristus Yesus, itu artinya setiap orang beriman kepada Kristus Yesus, maka salib Kristus langsung mensensor kehidupan orang itu dan ada kontak langsung ke pintu sorga, amin. Sehingga begitu saya tenang, tidak bimbang. Satu ketika sensor itu membuka pintu surga buat saya. Saya dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akhirnya mau bertanya sekarang kepada jemaat sekalian. Kalau Paulus melihat dua kelompok jemaat di Filipi, ada yang bersatu dengan Kristus, menempelkan hidupnya kepada Kristus sehingga hidupnya dapat disensor untuk bisa sampai ke lantai sorga. Tapi ada yang berpura-pura percaya, pura-pura bergereja, tetapi sebenarnya dia menjadi perusak gereja, perusak pekerjaan Tuhan. Penutup khotbah saya mengajak jemaat semua di rumah bergurau sejenak, bermain kata-kata sejenak. Ada kata pura-pura. Semua bisa berkata pura-pura? Coba sebutkan latihan berkata pura-pura. 1, 2, 3. Pura-pura. Anak kecil sampai besar, tua, biasa mengucapkan pura-pura. Dan juga lucunya sering bersikap pura-pura. Hanya tidak pernah berpikir risiko pura-pura. Sekarang saya sebutkan risikonya. Sebelum itu saya ngajak kita mengucapkan pura-pura lagi, pura-pura. Sekarang ucapkan agak cepat. Perubahan apa yang terjadi? 1, 2, 3. Rapu. Apa yang terjadi? Saya merasakan ada huruf H yang masuk ke dalam kata pura-pura. Sehingga saya dengar bukan pura-pura, tapi rapuh. Ada yang sama seperti saya? Pura-pura, rapuh. Jadi orang Kristen yang pura-pura, hidupnya rapuh. Hari ini, mulai kemarin, dan mungkin beberapa minggu kemudian, ada ujian luar biasa dari Tuhan. Ibadah di rumah masing-masing. Tes kesetiaan. Tes kejujuran beribadah. Tes kejujuran memberi persembahan persepuluhan. Tes berdoa memuji Tuhan. Di gereja, maafkan saya lagi. Mungkin ketika kolektor diserahkan, semua tangan memberi persembahan. Apakah pura-pura? Karena malu, takut malu.
nyanyi di gereja, loncat-loncat, tepuk tangan, bersemangat. Tapi di rumah apakah seperti itu adanya? Pura-pura akan menghasilkan kehidupan yang rapuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hati-hati. Adakah suami pura-pura mengasihi istrinya? Rapuh. Adakah istri pura-pura melayani suami? Akan rapuh. Apakah anak-anak pura-pura saja sayang hormat sama orang tua? Adakah Bapak Ibu pura-pura memberi persembahan, menghindari rasa malu? Tuhan tahu semua itu. Saya ingatkan Bapak Ibu, Yudas pura-pura mencintai Yesus. Rapuh hidupnya, hancur dan bunuh diri. Saya takut mengatakan Pilatus apakah dia pura-pura. Sok berani mengadili Yesus, padahal dia sebenarnya tidak sanggup mencari kesalahan Yesus Kristus. Mungkin Petrus pura-pura sebagai murid yang paling perkasa, pembela yang luar biasa. Dia yang pertama menyangkal Yesus. Jemaat Tuhan, doa saya supaya jemaat Kalvari satupun tidak ada yang pura-pura menjadi Kristen. Tidak ada yang pura-pura mau melayani gereja, menjadi pelayan. Tidak ada yang pura-pura bernyanyi. Semuanya gerakan kesungguhan hati. Hasil daripada perenungan bahwa Kristus datang ke dunia, mati di salib, tidak pernah berpura-pura. Serius. Karena serius itulah Bapak Ibu dan saya mewarisi kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Haleluya. Masih ada waktu Bapak Ibu untuk merenungkan diri sendiri. Untuk menghentikan kepura-puraan yang bisa merapuhkan kehidupan kita masing-masing. Kalau ada yang pura-pura, saya minta datang ke gereja. Saya membina malamkah, siangkah, kapan saja. Supaya mengalami pembaharuan yang luar biasa indahnya bagi keselamatan Bapak Ibu sekalian. Bila firman Tuhan ini menegur kita, mengingatkan kita bahayanya kalau orang Kristen menjadi perusak arti kematian Kristus di salib. Di Kalvari semuanya menjunjung tinggi salib Kristus. Karena meresapi, mendalami kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat mengasihi kami, firman Tuhan sudah dijabarkan. Dan Tuhan akan meneruskan melalui karya Roh Kudus. Sehingga jemaat Tuhan dimanapun berada. Dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Ancaman, kemiskinan, penyakit, frustrasi, kecewa. Tidak akan pernah mereka menyangkal salib Yesus. Sebaliknya, dalam penderitaan sekalipun, kemiskinan sekalipun, mereka menjunjung tinggi, menghormati, memuliakan karya salib Kristus yang menghasilkan keselamatan jiwa kami. Terpuji Tuhan, doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa.
mujizat-Mu di hidupku. Jemaat yang mengasihi Tuhan, setelah Tuhan mempersiapkan hidup kita, maka sekarang Tuhan mengundang kita untuk memasuki dan menerima perjamuan kudus. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mendasari perjamuan kudus kita hari ini dengan pembacaan sabda Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25. Demikian sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saya ingin menjelaskan arti perjamuan kudus secara singkat demikian. Perjamuan kudus yang Tuhan ingin kita kerjakan berarti Yesus berkorban dan mati untuk penebusan dosa-dosa kita. Yesus yang menjadi imam besar itu tidak hanya mempersembahkan korban, bahkan dia menjadikan dirinya sebagai korban. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, setiap orang yang ikut menerima perjamuan kudus adalah orang-orang yang sanggup untuk berkata bahwa tubuh Kristus yang ditusuk, yang dirobek, yang dipaku oleh karena dosa-dosa kita. Pada waktu mengambil cawan minuman, saudara berkata mengenai darah yang tercurah di Golgota adalah karena dosa-dosa kita. Tuhan mengundang kita untuk menyambut perjamuan kudus ini. Karena itu dia berkata, "Marilah sekarang, karena sekaliannya sudah siap. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia." Sejenak, Bapak Ibu Jemaat, mari berdoa menyambut perjamuan Tuhan ini. Kami sadar bahwa hidup kami telah dibersihkan oleh korban di Golgota. Darah yang mengalir, darah yang memberi kehidupan. Kasih Tuhan mengalir, menyegarkan jiwa dan roh kami. Kami juga tahu dan sadar bahwa langkah-langkah Tuhan naik ke Golgota adalah langkah menggantikan tempat di mana kami seharusnya disiksa dan dibinasakan. Betapa ajaib, agung, dan mulia kasih-Mu yang rela menyerahkan diri dan berkorban sebagai korban pengganti kami dan memberi kepada kami kebebasan, kemerdekaan rohani, sehingga oleh korban itu kami layak menjadi anak-anak Allah. Jemaat Tuhan sudah siap dan senang menyambut perjamuan kudus ini. Karena itu kami sambut dengan syukur dalam nama Yesus. Amin.
ketika Tuhan Yesus Kristus menjelang menyerahkan dirinya untuk disalibkan, dia mengajak para muridnya berkumpul di sebuah tempat untuk menjelaskan peristiwa apa yang akan dia alami. Yesus mengambil roti dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Tubuh yang mulia dan agung dan kudus tanpa dosa dan tanpa cacat. Rela dia serahkan untuk menjadi korban penebus dosa-dosa kita." Ia mengambil cawan minuman dan berkata, "Inilah darahku yang tercurah untuk penebusan dosa-dosamu." Dan kepada para murid, Yesus berpesan, lanjutkanlah, kerjakanlah kepada setiap orang yang percaya, supaya mereka mengerti bahwa keselamatan hanya oleh korban yang saya kerjakan di kayu salib. Tanpa korban itu tidak ada jalan keselamatan. Pesan ini diteruskan oleh murid dan sampailah kepada kita sekalian. Jemaat yang di rumah, mari bersama-sama pegang roti yang saudara sudah hadapi, yang dipersiapkan oleh majelis jemaat, supaya saudara memegang masing-masing. Pegang di tangan, dan setelah saya mencurahkan lambang darah Kristus, saudara tolong ambil juga cawan minuman yang ada di meja saudara masing-masing. Ambillah cawan minuman saudara dan peganglah masing-masing. Mari bersama-sama setelah memegang roti dan cawan minuman, angkatlah di tangan kanan saudara roti yang adalah lambang tubuh Kristus yang rela dirobek, ditusuk, dipaku sebagai korban penebus dosa kita. Setelah saudara memahami dan meyakini ini benar-benar adalah korban penebus dosa kita, makanlah. Angkat cawan minuman di tangan kanan saudara dan katakanlah, darah yang mulia dan kudus yang tercurah dan mengalir dari bukit Golgota menyentuh kehidupan kami karena kami beriman kepadanya. Oleh darah itulah kami mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kami, yang Tuhan genapi dalam peristiwa di Golgota. Minumlah. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku
Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur dan bersuka cita oleh karena kami dimampukan beriman terhadap karya Tuhan di kayu salib. Oleh iman kami itulah kami mendapatkan kepastian keselamatan. Namun kami sadar Tuhan kami masih ada di muka bumi ini, di mana sering berhadapan dengan godaan dan godaan yang ingin mengacaukan, merusakkan iman kami. Kami berdoa supaya kami semua jemaat Tuhan benar-benar berjaga-jaga terhadap godaan dan terus-menerus kami melekatkan diri kami kepada firman-Mu dan kepada kuasa-Mu. Beri kepada kami kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa yang menggoda iman kami. Benar-benar kami menjadi anak-anak pemenang. Terima kasih Tuhan, bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang kami muliakan di dalam Kristus, kami sungguh bersyukur Bapa pada kesempatan ini, dengan situasi yang memprihatinkan ini Tuhan, kami diperkenankan, kami diizinkan untuk melaksanakan ibadah Jumat Agung. Meskipun secara fisik kami tidak bisa menjumpai jemaat-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa bersama-sama ya Tuhan. Namun melalui kesempatan ini, Engkau memberikan kepada kami waktu, kesehatan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah Jumat Agung. Meskipun dengan situasi seperti ini ya Bapa, tidak mengurangi sukacita kami, rasa syukur kami di hadapan-Mu, karena Engkau telah memberikan penebusan dosa kepada kami. Mengucap syukur Bapa atas anugerah-Mu, Engkau telah berikan kehidupan yang baru, Engkau senantiasa memberikan pengharapan yang baru, Engkau senantiasa memberikan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Bapa, kami menyerahkan dan kami ingin berdoa untuk setiap jemaat-Mu saat ini yang dalam pergumulan sakit penyakit Tuhan, pergumulan ekonomi, kehilangan pekerjaan, pergumulan dalam keluarga dan rumah tangga. Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan kami saat ini di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari setiap pergumulan kami yang kami hadapi saat ini. Berikanlah kekuatan dan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Berikan kekuatan dan penghiburan kepada jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan. Engkau melawat situasi ekonomi setiap jemaat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami tidak bisa menyebutkan setiap pergumulan kami satu persatu. Tetapi Tuhan, Engkau melawat setiap kehadiran jemaat-Mu, pergumulan jemaat-Mu saat ini. Berdoa untuk setiap orang tua, keluarga saat ini yang harus mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Berikan kesabaran kepada mereka ya Tuhan. Berikan kemampuan. Berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada Tuhan yang saat ini tidak bisa beribadah seperti sedia kala. Yang juga saat ini merayakan Jumat Agung. Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, menguatkan iman mereka, sehingga mereka tidak kehilangan berkat, mereka tidak kehilangan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara kami saat ini. Tuhan, Kau tahu apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami.
Engkau tahu Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah Tuhan, khususnya di dalam mengupayakan dalam penyelesaian kasus corona saat ini. Berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin kami ya Bapa, agar mereka memiliki hikmat bijaksana di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang akan dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Berdoa Tuhan untuk para dokter dan tenaga medis. Tuhan Kau akan memberkati mereka, menguatkan mereka, melengkapi keluarga yang ditinggalkan, dan menolong mereka dengan kesehatan pula. Terima kasih Tuhan, berkati setiap gereja-Mu dimanapun berada saat ini. Walaupun tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi berkat Tuhan, kekuatan Tuhan akan menguatkan iman setiap jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau juru selamat kami. Haleluya. Amin. Menutup ibadah kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Allah karena Dia telah menyelamatkan hidup kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat kekuatan tangan-Mu, ajakan bukannya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya daya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya daya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari jemaat, kita mengakhiri ibadah Jumat Agung saat ini. Saya jemput jemaat semuanya bangkit berdiri. Kita mohon berkat Tuhan. Mari berdoa. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, oleh kuat kuasa Allah Roh Suci, Allah Tritunggal mencurahkan berkat pemeliharaannya pada jemaat yang mengasihi Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan selamat sore, selamat hari Jumat Agung, berkat Tuhan menguatkan kita sekalian. Amin.